Apa kabar sahabat tani? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Untuk Anda yang baru pertama kali di channel ini, kami ucapkan selamat bergabung. Di video sebelumnya, kita telah bahas bersama, bagaimana cara cepat dan ampuh membasmi hama tikus di lahan pertanian, khususnya pada tanaman padi. Bagi Anda yang belum sempat nonton, Anda bisa menontonnya nanti, karena link videonya kami tampilkan di akhir video ini. Nah, selain hama, ternyata gulma juga menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh petani, khususnya pada komoditi pertanian tanaman padi. Adanya gulma yang tidak terkontrol, dapat membuat sanitasi lahan menjadi kurang baik dan mengundang serangan hama. Dampaknya, tentu saja akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan tanaman dan bisa menurunkan produksi atau kuantitas hasil panen. Maka dari itu, upaya mengendalikan gulma menjadi salah satu kegiatan penting dalam budidaya pertanian khususnya tanaman padi. Selama ini, kegiatan pengendalian gulma, kebanyakan masyarakat masih menggunakan cara tradisional dengan merumput, atau yang sering dikenal dengan istilah matun. Padahal, ada cara lain yang lebih cepat, lebih praktis dan lebih ekonomis serta efisien. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara tersebut. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang belum pernah mengaktifkan tombol subscribe-nya, ada baiknya jika Anda klik sekarang, karena fitur subscribe ini berfungsi untuk membantu Anda saat melakukan pencarian suatu video, supaya YouTube dapat menampilkan video sesuai dengan apa yang Anda cari. Baik, jika sudah kita lanjut. Gulma di lahan pertanian padi, merupakan tumbuhan pengganggu yang kehadirannya tidak diinginkan. Gulma sendiri, umumnya memiliki karakteristik pertumbuhan yang cukup cepat. Sehingga, perlu upaya yang tepat dan cepat untuk mengendalikannya agar tidak menjadi pengganggu, atau menjadi kompetitor bagi tanaman terutama sebelum masa pemupukan. Namun sebelumnya, perlu kita ketahui bersama, bahwa apapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan gulma, tentu sebaiknya dilakukan dari awal secara konsisten dengan cara yang bijak. Begitu juga pada lahan pertanian tanaman padi, pengendalian gulma dengan cara manual seperti matun, tentu memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang bisa dibilang kurang efisien. Salah satu solusinya adalah dengan melalui metode kimia. Pola pengendalian gulma dengan metode ini, dibedakan menjadi dua tahap. Tahap pertama saat sebelum tanam dan tahap kedua saat setelah tanam. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama saat sebelum tanam. Pengendalian gulma tahap pertama dilakukan dengan melakukan penyemprotan herbisida jenis pratumbuh. Tepatnya saat olah lahan selesai dilakukan, namun belum dilakukan penanaman tanaman. Meski kondisi lahan cukup bersih, namun ini cukup penting untuk dilakukan. Sebab, penyemprotan ini bertujuan untuk membekukan atau memperkecil daya kecambah dari biji-biji gulma. Ada banyak sekali merek herbisida pratumbuh yang dapat kalian pilih, baik kontak maupun sistemik. Di antaranya, seperti Serendi 28 WP, Broadplus 77 WP, Eros Gold 0,75 30 WG, Prowel 330 EC, Queen 25 WP, dan masih banyak lagi lainnya. Kondisi lahan saat aplikasi penyemprotan herbisida, sebaiknya dikondisikan tidak terlalu banyak air, atau istilahnya lahan dalam keadaan macak-macak. Sedangkan untuk dosis aplikasinya, bisa mengikuti petunjuk yang telah tertera pada masing-masing kemasan. Agar hasil lebih merata dan maksimal, maka gunakan setelan spray sedikit berkabut atau agak kasar. Nah, dengan adanya pengendalian gulma di tahap ini, diharapkan pengaplikasian pemupukan pertama setelah tanam, pupuk dapat terserap sepenuhnya oleh tanaman. Hal ini tentu akan membuat tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama di awal masa-masa pertumbuhan vegetatifnya. Karena umumnya saat awal tanam kondisi lahan cukup bersih dari gulma, maka tahap ini bersifat opsional, artinya, bisa dilakukan bisa juga tidak. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu saat setelah tanam. Meski telah dilakukan penyemprotan herbisida pratumbuh, bukan berarti gulma di lahan tidak akan muncul sama sekali.
Rumpun tanaman padi yang belum terlalu banyak di awal budidaya, membuat sinar matahari masuk ke sela-sela tanaman hingga mengenai permukaan tanah. Hal ini tentu merangsang tumbuhnya gulma. Biasanya gulma akan mulai tumbuh lagi, pada usia padi 12 hingga 15 hari setelah tanam. Di waktu ini umumnya gulma telah memiliki daun lebih dari 3 helai, atau, dengan ketinggian gulma rata-rata antara 5 hingga 10 cm. Untuk itu, sebelum pemupukan di tahap kedua yang biasanya dilakukan saat usia tanaman 21 hari setelah tanam, sebaiknya dilakukan upaya pengendalian gulma kembali. Tujuannya adalah, agar nantinya penyerapan pupuk oleh tanaman dapat berjalan optimal. Di tahap ini, herbisida yang digunakan adalah herbisida jenis purna tumbuh. Mengetahui jenis gulma, sangat penting dalam penentuan jenis herbisida yang akan digunakan, apakah itu gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar atau kedua-duanya. Sehingga, kegiatan pengendalian gulma yang akan dilakukan, dapat berlangsung dengan efektif. Berdasarkan cara kerjanya, ada 2 jenis herbisida, yaitu herbisida kontak dan sistemik. Herbisida kontak digunakan untuk gulma berdaun lebar, sedangkan herbisida sistemik digunakan untuk gulma berdaun sempit. Namun saat ini ada beberapa herbisida yang memiliki 2 kemampuan tersebut sekaligus. Banyak sekali pilihan herbisida purna tumbuh yang bisa dipertimbangkan, di antaranya seperti Eros Gold 0,75/30 df, Serendi 28 WP, Broad Plus 77 WP, Nomine 103 OF, Richester Extra 89 OD, Novlex 120 EC, dan masih banyak lagi lainnya. Karena pada tahap pengendalian gulma ini tanaman padi yang ditanam telah mulai tumbuh dan berumpun, maka tentu pemilihan herbisida harus dilakukan dengan hati-hati. Pemilihan jenis dan dosis yang kurang bijak, dapat mengakibatkan efek negatif bagi tanaman padi, maupun terhadap resistensi gulma nantinya. Oleh sebab itu, sebaiknya lakukan konsultasi, baik dengan penyuluh pertanian lapangan, maupun dengan sesama petani yang lebih mengerti. Di kesempatan ini kami tidak bermaksud untuk merekomendasikan suatu produk, tetapi kami hanya sekedar mencoba mencontohkan saja salah satu herbisida sistemik, yang memiliki efektivitas cukup baik dalam membasmi gulma, namun cukup aman untuk tanaman padi. Herbisida tersebut adalah Novlex 120 EC dari Corteva, dengan bahan aktif berupa fluorpyroxyfen benzil 20 gram per liter dan cihalofop butil 100 gram per liter. Ini adalah salah satu jenis herbisida purna tumbuh yang dapat digunakan untuk membasmi gulma baik berdaun lebar, rumput-rumputan, gulma berdaun sempit, hingga jenis teki-tekian. Khusus untuk pengendalian gulma pada pertanian padi, dosis penggunaannya adalah 60 ml per tangki semprot 16 liter. Meski sedikit mahal, namun seperti yang dikutip dari beberapa sumber mengatakan bahwa, herbisida Novlex dari Corteva ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu sangat efektif membasmi gulma, tetapi cukup aman terhadap daun tanaman padi. Agar lebih efektif, sebaiknya aplikasi penyemprotan herbisida ini dilakukan pada pagi hari, sedangkan, hasil penyemprotan dengan mulai nampak antara 1 hingga 5 hari yang ditandai dengan menguning atau keringnya gulma. Kegiatan pengendalian gulma setelah tanam menggunakan herbisida purna tumbuh ini, dapat dilakukan hingga sebelum pemupukan tahap ketiga, yang umumnya dilakukan saat tanaman berusia 42 hari setelah tanam. Karena, di usia tersebut rumpun padi sudah mulai cukup rapat, maka, agar hasil penyemprotan dapat efektif membunuh gulma, sebaiknya ujung spray diposisikan tetap di bawah daun tanaman, tepatnya di sela-sela batang atau kaki tanaman. Menggunakan metode penyemprotan herbisida pratumbuh hingga purna tumbuh, tentu dapat menjadi pilihan sekaligus solusi dalam upaya pengendalian gulma, khususnya bagi petani padi. Untuk lebih menekan biaya, kalian bisa juga mengambil opsi hanya mengaplikasikan herbisida purna tumbuh saja. Artinya, semua dilakukan sesuai kondisi yang ada di lapangan. Melalui pengendalian gulma secara bijak, diharapkan dapat menekan biaya, meminimalisir serangan hama dan penyakit, serta pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil panen yang akan diperoleh.
Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.